Shalom Pak Bu, semua baik, apa kabar? Baik depan, belakang atau di rumah yang mengikuti virtual service ini. Pak Bu, pastikan semua dalam pemeliharaan Tuhan, tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Bagi Anda yang kali pertama hadir, mungkin bergabung di sini kemarin, minggu lalu ada yang kali pertama hadir, saya lupa sambut. Ya biasanya tetap masih ada yang hadir. Selamat datang bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau Anda tidak keberatan selepas ibadah ini ketemu dengan kami, staf saya akan melayani Anda membagikan visi misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga akan turut berdoa jikalau Anda punya pergumulan. Nah Pak Bu, selama jalannya ibadah kita telah menggunakan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga ya duduknya tetap masih berjarak, kecuali yang suami istri yang memang sudah lengket dari sananya ya, nggak dijarakkan lagi. Dan selama ibadah tolong juga maskernya jangan dilepas gitu ya. Kadang-kadang ada yang latah katanya udah selesai pujian lalu dilepas. Atau mungkin yang nafasnya rasa susah gitu ya. Ya kalau udah biasa ya enggak juga sih. Ya, maka itu tolong juga lampu semua diterangi supaya tidak ada yang gelap ya. Supaya kita semua ada dalam terang kasih Tuhan. Oke Pak Bu, pastikan semua dalam keadaan baik. Dan saya mau lihat dari tangan Bapak Ibu yang hadir. Siapa yang selalu ibadah jam 7, ibadah Tionghoa, ibadah kontekstual. Boleh lambaikan tangan? Dan memang tidak ada. Baik. Dari ibadah yang pertama, Yosua Generation ada? Juga tidak ada. Puji Tuhan. Tidak apa-apa, saya cuma mau tahu aja. Oke Pak Bu, hari ini kita ada 2 sesi khotbah, pagi sore dan ini merupakan satu kesatuan. Selama masa pandemi, Tuhan izinkan kepada kita menyampaikan pesan-pesan penting sehubungan dengan pemberitaan Tuhan sebelum terjadi pandemi tahun 2019 awal dan panjang 1 tahun Tuhan sudah berbicara sama kita hal-hal apa yang akan terjadi dan itu yang harus kita sikapi dan bukan kita cuma hanya dengar tapi kita menjadi cerdas artinya kita sudah mempersiapkan diri. Nah, tetapi memang biasa manusia hidup di tengah kehidupan yang modern dan segala sesuatu serba cepat dan memang sulit untuk berkata tidak. Kita mendapatkan informasi-informasi yang terkadang kurang konstruktif tapi itu nyaman yang disebut imitasi. Biasanya imitasi itu lebih murah tapi menarik ya. Apa saja baik baju, baik tas, semua terkadang yang imitasi itu lebih menarik dan murah dan itu mudah didapatkannya bahkan antar sampai di rumah. Nah itu dia. Tetapi Anda mesti tahu bahwa itu tidak memberikan kontribusi buat kita. Hanya memberikan support secara psikologi atau emosi kita. Aduh saya udah punya, tapi Anda sebenarnya belum punya. Anda sedang menipu dirimu sendiri ketika Anda memiliki barang-barang yang bukan asli. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari ini. Tapi saya selalu pesankan kepada teman-teman saya di gereja, jangan menggunakan sesuatu yang imitasi. Baik itu aplikasi maupun hal-hal yang bersifat teknik atau digital ya. Kita mau yang asli saja. Memang ada harga yang dibayar dan itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar. Nah Pak Bu, apa sih yang mendasarinya? Kebenaran firman Tuhan diberitakan sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan seringkali diserongkan oleh si jahat itu. Nah, pekerjaan si jahat biasanya lebih cepat daripada pekerjaan kebenaran. Sebenarnya bukan seperti itu. Pekerjaan kebenaran sebenarnya itu lebih aktif. Terkadang telinga dan mata kita tidak fokus dan mudah diserongkan. Contoh, siapa dulu memberitakan kebenaran kepada manusia? Allah tentunya. Kepada Adam dan Hawa, jangan begini, jangan begini. Tetapi kata jangannya itu ditaruh di belakang. Yang pertama Tuhan membuka dengan kalimat berkat. Berkat, berkat, berkat. Tapi ingat bahwa berkat akan berubah menjadi kutuk kalau ini kamu lakukan. Tetapi datang setan tidak. Setan langsung dia akan
mengancam duluan. Dia ngancam dengan kutuk. Setelah manusia digoda emosinya, baru dia menyampaikan berkat. Nah itu dia. Cara kerja setan dengan cara kerja Tuhan itu tidak sama. Dan sifat seperti itu sampai hari ini. Tuhan selalu datang memberitakan berkat kepada kita. Tapi Tuhan juga beritahu kepada kita, apa sih harus kita siapkan. Tetapi ada di sebelah sana lagi datang, langsung dia akan beritakan yang menakutkan. Ya, langsung dia akan menyampaikan sesuatu yang menarik. Akhirnya kita lebih gampang tertarik kepada yang tidak semestinya. Akibatnya kita dibawa kepada sebuah penderitaan yang tiada akhir. Hari ini berkat Tuhan sebenarnya saya tadinya tidak mau khotbah ini dulu. Ini hanya saya tulis dalam renungan. Tapi pertanyaan yang diajukan olehnya, saya percaya tidak ada namanya kebetulan. Saya punya persepsi begini. Orang yang jenius adalah orang yang selalu menyambut segala situasi itu adalah kebaikan. Tak kala saya mau olahraga, tanya saya, kenapa ada kalimat seperti itu? Kamu salah tulis ya? Ya, terkadang memang saya juga bukan salah tulis, kecepatan dan sebagainya. Tapi ketika dibaca, oh itu bukan salah tulis, itu firman Tuhan. Coba diperiksa ulang lagi. Dan memang firman Tuhan seperti itu. Ketika dia bertanya, Tuhan ingatin saya. Dan itu yang saya jadikan materi khotbah hari ini. Kita baca dulu Pak Bu ya firman Tuhannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan apa dikatakan? Ya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Ini kalimatnya ini. Kok karena iman dia menghukum dunia? Dan ini juga saya jadikan sebagai topik hari ini. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Dengan imannya. Sama-sama katakan apa? Amin. Dan ini yang menjadi tema khotbah kita. Karena iman ia menghukum dunia. Karena iman ia menghukum dunia. Pak Bu, apa sih artinya? Dan inilah gereja Tuhan. Harusnya gereja Tuhan, perhatikan baik. Harusnya gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada karena apa? Halo, karena apa? Gereja Tuhan ada karena iman. Gereja Tuhan ada bukan karena kesulitan Pak Bu. Gereja Tuhan ada bukan ada sekelompok manusia yang teraniaya lalu berkumpul membangun gereja Tuhan. Itu perkongsian atau yang disebut pengungsian. Karena ada bencana. Gereja Tuhan bukan ada bencana. Gereja Tuhan adalah berkat Tuhan. Bilang apa? Amen. Nah, kalau gereja Tuhan itu didasari dengan berdirinya iman, gereja Tuhan harus menjadi apa? Alat bagi Tuhan untuk menyatakan penghukuman Tuhan kepada dunia. Dan inilah Nuh. Batra Nuh itu dibuat menyatakan kasih Allah kepada manusia. Ciptaan Allah yang menjadi serupa dengan dia. Namun Allah Bapa tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang dianggap tidak berguna bagi manusia kepunyaannya. Saya berdoa supaya kita ini semua adalah manusia kepunyaan yang disayangi, yang diselamatkan, bukan yang dicampakkan. Bilang apa? Mengerti maksud saya? Berapa banyak manusia yang dikorbankan hanya menyelamatkan 8 manusia lewat Batra Nuh. Dan itu membuktikan dengan imannya Nuh menghukum dunia. Nah, saya berikan pengertiannya begini.
Kenapa? Karena iman ia menghukum dunia. Karena iman ia memberitakan apa? Hukuman Allah kepada dunia. Berapa lama Pak Bu Nuh memberitakan hukuman Allah kepada dunia? 40 hari hujan. Itu setelah bencana loh. Kalau hari ini kita kena lockdown, berapa lama? Mungkin ada sebagian berpikir, tunggu aja lah nanti kalau sudah unlock katanya baru saya akan bersosialisasi. Loh, pemerintah sudah buka ya, namanya ada new normal. Ya, artinya sudah unlock tetapi kita gunakan protokol yang spesifik. Saya khotbah saja saya mesti menggunakan masker yang transparan gitu loh. Supaya tidak droplet ya ke Anda gitu loh ya. Kan enggak terlalu capek juga kan nafas kan daripada dibungkus begitu kan. Gitu terus tiba-tiba dibuka sebentar lagi gitu ya. Ya bukan saya sarankan semua pagi ini enggak ya. Relax aja gitu loh. Nah, kadang kita kan pikir cepat-cepat lah buka lagi gitu kan. Ya Pak ya. Tapi Anda tahu enggak berapa lama Nuh dan baterainya di lockdown sama Allah? Berapa lama? Waktu sekolah kita pasti diajarin kan. Tapi pemuritan juga saya tidak tahu waktu lagi belajar tentang Alkitab. Firman Tuhan itu ditulis oleh 40 orang selama 1,5 tahun. Jangka waktunya ya sekian lama tapi semuanya sinkron gitu loh. Kan diajarkan ya. 40 hari hujan. Kemudian apa? 150 hari air menguasai mereka. Setelah air menguasai reda 40 hari lagi tunggu airnya reda dulu. Berarti 40, 150, 40 lagi. Setelah sudah reda tunggu 7 hari baru dibuka. Keluarkan namanya burung apa itu? Burung gagak. Tidak balik dia, tunggu lagi 7 hari. Lepaskan lagi apa itu namanya? Burung merpati. Baru balik 7 hari kemudian baru dibuka. Jumlahnya berapa tuh? Itu yang saya dapatkan ya, 240 hari. Ya, tetapi sejarah Israel mencatat 360 hari, kurang lebih 1 tahun itu Nuh pernah di-lock di satu batra kecil itu. Oke, nah Pak Bu, jadi sebenarnya apa sih yang saya mau sampaikan hari ini yang waktu yang ada ini? Pak Bu, jadi Nuh karena iman ia memberitakan hukuman Allah pada dunia. Bukankah tahun lalu Tuhan beritakan kepada kita tentang apa yang sedang akan terjadi? Setiap bencana di dalam kehidupan, apakah Tuhan tidak tahu? Kalau Tuhan tahu, loh kenapa kita jadi sok tahu? Dan orang jenius kita harus mengakui bahwa Tuhan tahu, Tuhan punya rencana baik buat saya. Yang terpenting buat kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kan gitu. Nah, tahun lalu kita sudah sampaikan di Ibrani pasal 12 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya, saya hanya kasih lihat saja ayat-ayatnya yang sudah pernah saya khotbahkan juga di tengah-tengah kita. Ya, dikatakan apa di situ? Ya, bahwa Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi langit dan bumi ini. Tetapi Tuhan menyediakan satu tempat yang tidak tergoncangkan. Kita tinggal di tempat yang tidak tergoncangkan. Tetapi pada tempat yang tidak tergoncangkan, di tempat yang sedang digoncangkan. Nah, itu yang disebut new normal. Nah, kalau kita mau tinggal di tempat yang sedang digoncangkan supaya tidak tergoncangkan, itu disebut apa? Kerajaan Allah. Membuktikan kita tinggal di dalam kerajaan Allah, diperlihatkan sikap hidup kita. Sikap hidup kita dikata apa? Menaikkan syukur sebagai doa kita. Artinya apa? Setiap hari apa yang kita lakukan, setiap hari apa yang kita buat, itulah ibadah kita. Kalau kita berdiam diri di rumah tidak buat apa-apa, apakah itu juga ibadah? Salah Pak Bu, Tuhan ciptakan kita sebagai orang yang ketakutan, ngumpet di kolong ranjang, enggak seperti itu Pak Bu. Diam di rumah enggak salah. Tidak salah. Jauh lebih baik. Tapi di rumah jangan bikin masalah.
Tahu nggak maksudnya di rumah begitu? Hanya dia TV teriak-teriak terus. Kapan selesai? Ekonomi ambruk, ini dan itu. Dan saya punya sebuah pengertian bahwa dengan adanya pandemi ini ada pertanyaannya. Who are you? Who am I? Siapa kamu? Siapa aku? Ketahuan sekarang ini. Tanpa ada pandemi kita tidak tahu siapa. Kita cuma tahu kita ini anak Tuhan. Happy, yes. Tapi begitu ada pandemi baru tahu sebenarnya kita ini anak Tuhan atau punya agama Kristen gitu loh ya. Nah ini kan sudah diberitakan, bahkan sudah dikhotbahkan minggu tahun lalu. Apa sih yang harus kita persiapkan? Ya, sudah dijelaskan sepanjang tahun. Bahkan kemarin saya diingatkan oleh kawan-kawan dari Jawa. Dia bilang dulu Bapak pernah bilang begini, saya itu sempat mau berdoa, Tuhan kirim goncangannya lebih cepat lagi. Supaya akan ada sebuah pembuktian. Who are you? Who am I? Siapa kamu? Siapa aku ini? Masih pernah ingat enggak? Ulangi khotbah-khotbah lalu, coba didengarkan. Supaya ada bencana, supaya ada goncangan, baru tahu posisi kita tuh di mana. Kenapa? Karena dari dulu saya kasih tahu, kamu tidak bisa mengelak dengan kehidupan ini. Dunia yang sudah begitu dicemarkan oleh ambisi manusia, egosentris manusia, segala perbuatan manusia. Sulit lagi diceritakan. Begitu rumit maka dikatakan dunia cemar, bumi cemar. Karena dunia yang dibangun oleh manusia begitu buruknya. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, kita perlu iman. Nah, tapi Pak Bu, begitu bencana datang, Tuhan tidak diam memberitakan kepada kita. Saya masih ingat. Dan ada yang bilang sama saya, waktu saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia bilang sama saya, Pastor, kamu itu hoki loh. Kenapa? Dia bilang, lu bayangin 1 minggu setelah kamu selesai acara, semua lock dia bilang. Coba kamu terlambat lagi, nikahkan anak kamu. Mungkin kamu tidak nikahkan tahun ini atau tahun depan lagi. Kira-kira begitu. Dan teman saya sudah booking tempat di Jakarta dengan kapasitas ribuan orang. Tiba-tiba mesti cancel. Lalu dia pindah ke luar negeri, dia pikir di sana bisa. Udah sewa hotel, sewa apartemen, tiba-tiba juga di cancel. Akhirnya sampai hari ini belum nikah. Saya bilang bukan hoki. Orang yang dipelihara orang, apapun yang terjadi, dia tahu lebih duluan. Walaupun saya tidak menyadari, tapi manusia batin saya, tanpa kesadaran saya mengerjakan sesuatu, semuanya datang dari Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kalau tanya, kamu tahu nggak Ton? Saya tidak tahu. Tapi minimal Tuhan saya tahu. Tuhan yang mengiring saya lakukan ini semua. Dan itu menjadi kesaksian. Dan itu sebuah hukuman buat orang yang cuek. Ngerti nggak Pak Bu bahasa saya? Oke. Nah itulah Tuhan katakan. Ya waktu saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan kenapa terjadi seperti itu? Tuhan kasih firman-Nya di dalam Wahyu pasal yang kita harus memiliki iman. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Itu di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Kemudian Wahyu 6 ayat yang ke-2. Tuhan kasih tahu sama saya. Tuhan kenapa bisa terjadi seperti itu? Tuhan kata aku sudah kasih tahu sama kamu. Tapi jangan lupa. Dia bilang akan kuberikan karunia kemenangan. Kalau engkau punya iman. Gereja telah Tuhan berikan karunia sebagai kuda putih, bukan kuda hitam, bukan menjadi apa? Pecundang, tapi menjadi pemenang, bahkan lebih dari apa? Pemenang. Tapi dengan apa Pak Bu? Bukan dengan teriak, punya agama. Kita sibuk cari sana, cari sini kalau Anda punya uang. Kita bisa teriak karena kita punya suara. Tapi bukan itu Pak. Nah hari ini dengan waktu yang ada saya mau bagikan. Nah kembali lagi kepada karena iman ia menghukum dunia. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi sharing saya pagi.
Kemudian nanti saya lanjutkan ke sore hari. Karena iman itu ia menghukum dunia. Tadi sudah saya kasih tahu. Kenapa dia katakan ya? Ia memberitakan apa? Hukuman Allah pada dunia. Seperti kita juga tahu bahwa gereja kita punya iman. Maka pemberitaan tentang goncangan sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Itu aja. Saya menggunakan ya sebagai kolerasinya dengan Nuh. Nuh yang memberitakan penghukuman kepada dunia pada masa itu. Nuh siapa sih? Nuh orang biasa. Tapi pemberitaannya rupanya enggak banyak diresponinya oleh manusia di masa itu. Justru yang meresponi adalah keluarga. Kalau Nuh itu adalah keluarga anak-anaknya. Saya berharap bahwa gereja kita yang meresponi adalah mereka yang menganggap gereja ini adalah keluarga. Ada lagi hewan-hewannya. Tapi saya tidak mengatakan Anda semua hewannya toh. Saya anggap Anda semua adalah keluarga. Itu yang diselamatkan. Karena mereka meresponi pemberitaan itu. Kenapa Nuh memberitakan itu? Nah di sini dia. Karena ia melihat yang tidak terlihat. Karena di situ karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Apakah Nuh cuma dimintakan selamatkan keluarganya? Enggak. Dia sudah beritakan kepada dunia. Artinya apakah batra itu hanya bisa menyelamatkan dunia? Bukan. Batra itu bicara keluarga. Tapi pemberitaan masa itu luas secara global. Memang Alkitab tidak mencatat ada batra lain enggak? Ya saya tidak akan simpulkan secara teologis maupun secara arkeologis juga enggak ada itu. Hanya sampai hari ini satu batra saja yang menyelamatkan masa itu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan sekejam itu cuma menyediakan satu batra? Kalau semua dunia ini masuk muat? Enggak. Tapi memang jumlah binatangnya banyak juga sih ya. Tapi saya yakin dan percaya bukan itulah isunya. Isunya kalau engkau percaya engkau bisa membangun batramu loh. Bukankah hari-hari ini Tuhan sudah beritakan tentang apa yang sedang dan akan terjadi di akhir zaman ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita-kita masing-masing. Maka itulah hukum Allah diberikan. Kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu. Kita masing-masing mendapatkan tugas mandat ilahi membangun batra kehidupan. Jangan cuek, jangan jadi orang yang a priori dan jangan jadi orang yang cuma hanya egosentris saja. Ke gereja cari duit tidak salah lah. Tidak salah lah, saya kalau ngomong begitu nggak enak juga. Nggak salah lah. Ke gereja cari kekayaan nggak salah lah. Yang jadi masalah kalau kamu tidak ketemu dengan Tuhan, itu aja. Punya Yesus bukan cari duit Pak Bu. Tujuan kita ketemu Yesus itu adalah hidup kita. Ketika kita punya hidupnya Tuhan di dalam diri kita, maka Tuhan yang akan membangun kehidupan dalam kita. Itu yang dikatakan kelimpahan. Ada? Itulah sebabnya Alkitab katakan, bagaimana ia bisa melihat yang kedua itu. Ia menerima kebenaran untuk apa? Ia menerima kebenaran. Ia menerima kebenaran untuk menyatakan iman. Yaitu apa? Percaya dan taat. Percaya dan apa? Mentaati firman Allah. Hanya sederhananya itu aja Pak Bu. Apa itu iman? Percaya dan taat. Nanti malam kita sesi berikutnya saya akan konstruksi ulang. Tapi pagi ini saya akan tutup. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak lihat?
disebut jenius. Kita menerima kebenaran. Kita menerima kebenaran. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran? Sedangkan kalau kita tidak membacanya. Kita lebih suka menerima gosip dari luar. Kita lebih suka mengambil yang namanya bunga di tepi jalan. Indah warnanya, siapa yang akan memetik? Itu dia. Ya bunga tengah jalan itu indah, tapi jangan lupa itu bunga liar. Kebenaran tengah jalan itu indah, tapi itu kebenaran liar. Walaupun itu pengalaman yang benar belum tentu itu kebenaran. Terkadang orang menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Begitu gapenya kami orang Jakarta bilang. Sehingga dengan cerita itu merangsang kita, mempengaruhi emosi kita. Tanpa kita sadari kita sedang di stigma. Ketika kita di stigma, kita bukan mendapatkan kebenaran. Kita cuma menerima pengalaman seseorang. Sehingga kita bukan hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam perbudakan pengalaman orang. Selamanya kita cari pengalaman itu terus. Akhirnya hari ini kita dihadapkan pandemi. Kita menjadi apa? Orang yang kebingungan. Pak Bu, saya berharap bahasa saya bisa dimengerti. Cari kebenaran. Bagaimana caranya? Kebenaran itu adalah wahyu dari Allah. Baca. Saya ajarkan teman-teman saya sekarang ini. Saya suka dorong mereka. Mereka telepon saya ajarkan. Kamu baca Alkitab. Sebelum kamu baca, bilang lu sama Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh bermanfaat, mengajar saya, menyatakan kesalahan saya, yang memperbaiki sikap dan perilaku saya. Harus dikatakan, dan mendidik saya dalam keseluruh kebenaran-Mu. Ya Tuhan, dengan penuh keyakinan, saya percaya firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Nyata kebenarannya. Saya terima Tuhan dengan akal budi saya. Tulis dalam hati saya, supaya batin saya penuh kemuliaan-Mu. Pikiran saya, perasaan saya dicerahkan. Pikiran saya dicerdaskan. Saya baca, pengertian itu datang. Begitu saya dapatkan pengertian ini, saya terima, saya katakan, kemudian saya lakukan. Jangan nunda-nunda lagi. Hanya orang yang bodoh menunda berita kebenaran. Oh Pak Pendeta, kasar banget ngomongnya. Loh, kan Alkitab ada contoh. 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang bijak gimana? Setiap hari menyediakan sesuatu yang benar. Lalu yang 5 lagi apa? Pak Bu, kalau kita berkata orang beriman adalah orang yang cerdas. Adalah orang yang berhak menerima jaminan keselamatan, adalah orang yang percaya dan taat. Itulah jenius. Coba lakukan aja. Apa saja firman Tuhan katakan, Anda kenal, Anda terima, hatimu tercatat. Bagaimana bukti hatimu tercatat? Lakukan. Kalau Anda disuruh ibadah, ibadah. Sungguh-sungguh nyembah. Kalau disuruh nyanyi bener-beneran. Kalau disuruh beri-beri, jangan nunggu kaya baru beri. Kalau suruh layani, jangan tunggu sekolah kitab dulu. Kalau kita melayani dengan permulaan, Tuhan yang akan melanjutkannya, menyempurnakannya. Ada amin? Karena akhirnya kita akan terlatih roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita menuruti kita. Jiwa kita dicerahkan dengan kebenaran. Tubuh kita lakukan. Walaupun hari-hari ini kita tidak punya waktu yang terlalu panjang untuk kita sharing. Tapi minimal firman Tuhan yang sampai hari ini bisa membuka
wawasan baru. Percaya, taat adalah orang jenis. Orang yang jenis adalah orang yang bijaksana. Percaya, nunda-nunda, atau itu disebut apa? Orang yang bodoh. Ada 5 wanita bijak, 5 wanita yang bodoh. Bilang sama sampingnya, saya percaya Andalah orang yang bijak. Ketika kita melakukan yang kecil, setiap ada perkara yang kecil, Tuhan akan berikan yang terbesar. Lagu yang terakhir tadi itu. Lagu yang terakhir. Mari saya jemput bangkit berdiri Pak Bu. Nanti sore saya masuk sesi yang kedua. Lebih menyentuh bagaimana kita mengelaborasi tentang kebenaran itu, menjadikan kita cerdas. Kalimat dari pujian ini, pikiranmu tertuju kepada Dia Tuhan. Bukan soal kebaikan cara Anda nyanyi, bukan soal keindahan Anda di dalam bertutur kata. Perasaanmu merasakan Tuhan, bukan duduk di sorga, bukan juga di luar, tapi di dalam batin. Reaksi tubuh kita itu adalah penyembahan. Itu melatih ketundukan kita, melatih kesetiaan kita, melatih perbuatan kita. Dengan hal-hal yang kecil kita lakukan, maka Tuhan akan menambahkan terus kepada hal-hal yang lebih besar. Kepada siapa yang kita nyembah, kepada Dia kita mendapatkan perkenanan. Kepada siapa kita mendapat perkenanan, kepada Dia kita mendapatkan jaminan. Kedua tangan angkat kepada Dia, sungguh-sungguh katakan, tiada yang seperti mana saja Anda berada ketika mengikuti siaran ini, saya mau berkata, dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan.
apa yang sedang terjadi itu sebuah akibat. Kalau kita masuk ke wilayah hari ini yang disebut pandemi COVID-19. Tuhan sudah bilang bahwa ini akan berlalu. Tapi pandemi tidak segera berlalu. Masih ada lain hal yang akan menyusul. Virus COVID bisa diatasi. Tetapi ekonomi, sosial dan lain sebagainya bisa menyusul. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan semua yang datang itu akibat. Penyebabnya apa? Alkitab sudah tulis. Bumi cemar karena penduduknya. Akibatnya semua dari manusia. Oleh sebab itu kita bukan tergolong manusia yang menerima akibat ini. Kita adalah manusia yang ada di tengah akibat. Tapi kita hidup di tengah berkat. Dari akibat yang sedang diizinkan Tuhan untuk menghukum dunia ini. Apakah Tuhan yang menghukum? Bukan. Tapi diizinkan menghukum dunia. Membersihkan dunia. Dan fakta membuktikan. Dan orang yang beriman hidup di tengah hukuman. Tapi dia adalah orang yang menjadi kesaksian. Seperti Nuh, karena dia punya iman, dia bisa melihat. Dia punya iman, dia mempersiapkan dirinya. Dari mana ia dapatkan iman? Karena dia percaya firman Tuhan. Dia terima di dalam hatinya. Dia dicerahkan perasaannya. Dan dia dicerdaskan. Setiap keputusan yang dibuat sulit diterima secara akal sehat. Bahkan mungkin dia tidak pernah kepikirkan akan terjadi wabah seperti itu. Ada bencana seperti itu. Dan tadi saya sudah katakan ada begitu banyak hal ketika terjadi pandemi. Kita baru tahu siapa aku dan siapa kamu. Hari ini saya mau berkata, kita adalah umat pilihan Allah. Mari tangan terangkat. Bapa surgawi, hamba berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir di sini maupun di rumah. Bagaimanapun keberadaan dan posisi mereka, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Jikalau firman Tuhan sempat datang dan dilupakan. Tetapi hari ini firman Tuhan diulangi kembali. Maka ada perjanjian Tuhan bahwa mereka akan diberikan karunia lebih dari pemenang. Sebagaimana Alkitab katakan, kuda putih yang diberikan karunia kemenangan. Apapun yang dihadapi ya Tuhan, mereka akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan karena semangatnya, tetapi karena kebenaran Allah. Yang akibat mereka percaya kebenaran Allah, maka akibatnya mereka punya iman. Sebab mereka percaya firman Tuhan, akibatnya mereka punya iman. Dan berkatnya mereka menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Di dalam segala situasi ada kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa ya Tuhan. Yang sakit kemenangan kesembuhan. Yang sedih ada kemenangan. Ada penghiburan. Persoalan ekonomi yang sedang menghempitnya. Ada kemenangan jikalau mereka punya iman. Tuhan terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasihi, yang hadir maupun di rumah ibadah kita sudah akan kita close. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, persiapkan dari hatimu yang dalam. Iman adalah percaya dan taat melakukannya sesuai dengan arahan. Dan bagi Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan atau yang percaya Tuhan menjadi juru selamatmu, yang pertama kali dimanapun Anda berada, Anda inginkan pelayanan, hubungi telepon yang ada di layar televisi Anda. Atau yang hadir hari ini Anda bisa hubungi para asyir yang akan menolong Anda. Mari tangan terangkat, kita berkati bangsa kita. Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, maupun para menteri jajarannya. Tuhan berkat-Mu atas mereka. Dan kami memberkati juga Tuhan
para tenaga medis yang melayani di rumah sakit puskesmas, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dan gereja-gereja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya kasih ibadah sudah selesai. Terimalah berkat kasih karunia Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Yang percaya katakan amin.